Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat literasi, perkenalkan saya Aura Shivana dari SMP Negeri 1 Kanakaur. Pada kesempatan kali ini saya akan meresensikan novel Kado Terbaik karya J.S. Kyren yang diterbitkan oleh Grasindo pada tahun 2023 dengan jumlah halaman 244. Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya kehilangan orang yang dicintai sejak usia muda, hidup dalam keterbatasan, dan harus memikul tanggung jawab yang begitu besar? Tidak semua orang tumbuh dengan kehidupan yang mudah. Ada yang harus berjuang lebih keras hanya untuk bertahan hidup dan menjaga orang-orang yang mereka sayangi. Kisah tentang perjuangan, pengorbanan, dan harapan itulah yang dihadirkan dalam novel Kado Terbaik karya J.S. Kyren. Novel Kado Terbaik mengisahkan perjalanan hidup Rizky Alqurania, seorang remaja berusia 14 tahun yang harus menghadapi berbagai cobaan hidup sejak usianya yang sangat muda. Setelah ayahnya meninggal dunia, ibunya justru meninggalkan Rizky bersama kedua adiknya di sebuah panti asuhan ilegal, tempat yang seharusnya menjadi rumah dan perlindungan bagi anak-anak itu ternyata menyimpan ketakutan serta perlakuan yang tidak semestinya. Sejak saat itulah Rizky tumbuh lebih cepat daripada anak-anak seusianya. Ia memikul tanggung jawab besar untuk menjaga kedua adiknya, meskipun dirinya sendiri masih membutuhkan kasih sayang dan perlindungan. Setelah meninggalkan panti asuhan, Rizky menjalani kehidupan yang keras di jalanan. Kemiskinan, kelaparan, dan berbagai kesulitan memaksanya untuk terus bertahan hidup. Suatu hari di bulan Ramadan, takdir mempertemukan kembali Rizky dengan kedua adiknya. Pertemuan tersebut menjadi awal dari perjuangan baru. Menjelang Lebaran, Rizky berusaha mewujudkan keinginan sederhana sang adik. Bahkan, ia rela mengorbankan banyak hal demi melihat adiknya bahagia. Di sisi lain, kisah ini juga dapat dilihat melalui pandangan Rani. Bagi Rani, Rizky bukan sekedar seseorang yang pernah hadir dalam hidupnya. Ia datang tanpa diduga, tetapi meninggalkan kesan yang amat mendalam. Melalui kedekatan mereka, Rani melihat secara langsung bagaimana Rizky menghadapi berbagai kenyataan pahit dalam hidupnya. Pengalaman tersebut perlahan mengubah cara Rani memandang kehidupan dan dirinya sendiri. Menurut saya, bagian yang paling menarik dari novel ini adalah tokoh Rizky. Di usianya yang masih sangat muda, ia harus memikul tanggung jawab yang sangat besar, bahkan terasa berat bagi banyak orang dewasa. Selama membaca novel ini, saya dapat merasakan ketakutan, kesedihan, sekaligus harapan yang ada dalam diri Rizky. Ia bukan tokoh yang sempurna, tetapi justru karena itulah karakternya terasa begitu nyata dan hidup di mata pembaca. Selain itu, J.S. Kyren berhasil menggambarkan berbagai persoalan sosial seperti kemiskinan, eksploitasi anak, dan perjuangan untuk bertahan hidup dengan sangat baik. Ceritanya terasa dekat dengan kenyataan sehingga mampu membuka mata pembaca terhadap berbagai realitas yang terjadi di sekitar kita. Kisah ini tidak hanya bergerak melalui perjuangan Rizky, tetapi juga hadir melalui pandangan Rani yang menjadi saksi perjalanan tersebut. Bagi Rani, Rizky bukan seseorang yang datang lalu pergi. Meskipun kehadiran yang singkat, ia mampu menetap dalam ingatan dan sedikit demi sedikit mengubah cara Rani memandang kehidupan. Namun, menurut saya novel ini juga memiliki sedikit kekurangan pada bagian akhir. Bagian akhir cerita terasa kurang memuaskan karena setelah melalui begitu banyak perjuangan demi kedua adiknya, Rizky justru menghilang. Akhir cerita tersebut meninggalkan kesan menggantung karena masa depan Rizky tidak diceritakan secara pasti. Saya berharap penulis dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai akhir perjalanan hidup tokoh utama sehingga cerita terasa lebih lengkap. Meskipun demikian, kekurangan tersebut tidak mengurangi makna mendalam yang ingin disampaikan penulis. Dari perjalanan Rizky, saya belajar bahwa setiap orang memiliki cerita yang tidak selalu terlihat, sehingga kita tidak bisa sembarangan menilai atau menghakimi orang. Novel ini juga membuat saya lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan lebih menerima diri sendiri.
Saya belajar bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh keadaan yang dimilikinya, melainkan oleh cara ia bertahan, bangkit, dan terus melangkah meskipun hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Hidup mungkin tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan, tetapi selalu menghadirkan pelajaran yang membuat kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga kisah Rizky dapat menginspirasi kita untuk terus berjuang, menghargai orang-orang terdekat, dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Demikian resensi novel Kado Terbaik karya Jess Khairan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.